Karena kalau kita bicara soal perlindungan perempuan dan anak, dari sini dulu yang harus kita selesaikan. Itu bukan kewajibannya istri, bukan kewajibannya perempuan. Kewajibannya perempuan melayani si suami dan menjadi sekolah buat anaknya di rumah. Ini penting. Dalam KUHP kita, mengajak anak perempuan atas keinginannya, tidak atas izin dari wali ataupun orang tuanya, itu bisa dipidana dengan pidana penjara 7 tahun. Anak bisa ditahan dengan usia 14 tahun, anak bisa dipidana dengan usia 12 tahun, dan yang harus Bapak Ibu ingat bahwa memaksa orang untuk melakukan sesuatu hal yang tanpa kehendaknya, itu bisa masuk dalam perbuatan tidak menyenangkan. Contoh, nah Bapak Ibu orang tua, terdaftar sebagai komite di sekolah anak kita, daftar sebagai TPPK. Jadi kasus kekerasan di satuan lingkungan pendidikan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena berkah dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Serta kita juga harus memuliakan patron umat manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Muhammad. Berikutnya yang saya hormati Kepala Dinas DP3AP2KB, benar ya Bapak Ibu ya, Ibu Mercy, rekan-rekan sekalian. Jadi pada kesempatan hari ini kita membahas tentang aspek hukum terkait perlindungan perempuan dan anak. Kalau kita bicara hukum, ada beberapa hal yang harus kita catat terlebih dahulu. Hukum bukan hanya sekedar undang-undang dan pasal yang harus kita hafalin, kita ketahui pasal berapa, undang-undang nomor berapa gitu ya, isinya apa. Tapi kalau kita tarik lagi ke pra pembuatan hukum itu sendiri, itu ada yang namanya dasen dan dasolat. Hukum itu ada yang seharusnya dan apa yang kenyataannya. Di tengah-tengah itulah namanya ratio legis. Ratio legis itu adalah undang-undang, regulasi yang dibuatnya, benang merahnya. Jadi undang-undang dibuat itu untuk merealisasikan apa yang seharusnya, untuk diterapkan menjadi apa yang kenyataannya, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah dulu ini. Karena kalau kita tarik lagi berikutnya, dari zaman Rasulullah saja sudah ada suratnya, ini surat Ar-Rahman ayat 60, terus juga ada surat Al-Baqarah ayat 7, dan di dalam teori-teori hukum positivisme itu sudah ada dari sejak 1700. Filsufnya adalah Jeremy Bentham dari Inggris, ahli hukum dari Inggris, menyebutkan tentang teori utilitas, teori yang menjelaskan bahwa hukum itu harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat yang ada di kota tersebut. Jadi ini yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke dalam materi pokoknya. Nah, realisasi berikutnya ketika kita dalami apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri, ternyata hukum sama dengan kebiasaan. Ternyata hukum sama dengan budaya keseharian. Ternyata hukum bersifat dengan akhlak, etos kerja, itu adalah hukum. Jadi bagaimana akhirnya lembaga ataupun anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang tahu batasan, bagaimana menjalankan komunikasi dengan sesama anak dengan baik, begitupun perempuan-perempuan di Indonesia, itu lahirnya ternyata dari kebiasaan yang ada di rumah tangga. Ini yang selalu kami junjung tinggi di kantor, bahwa kebiasaan, karena hukum adalah kebiasaan, itu adalah penentu dari kita bangun tidur, kita menyelesaikan sebuah masalah di rumah tangga. Karena tidak ada rumah tangga tanpa masalah, benar Bapak Ibu ya. Kalau ada yang bilang rumah tangga saya nggak pernah masalah, ya bohong tuh. Rumah tangga pasti penuh dengan masalah.
Nah, bagaimana tadi ternyata materi ini rangkaiannya luar biasa tadi disampaikan dalam susunan acara, ada komunikasi. Ternyata komunikasi itu menjadi penentu. Kerap kali kami ditanya sama teman-teman kami di luar ya, di luar kantor, bagaimana tips and triknya bisa bekerja sama dengan Pemda Tangerang Selatan di UPTD PPA. Ya, kami sampaikan bahwa kami menjunjung tinggi soal kebiasaan di internal dan komunikasi untuk transfer knowledge yang baik. Karena komunikasi itu bisa meluluhkan klien yang tadinya tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, dia akhirnya mau menyampaikan, atau bahkan bisa mempengaruhi lawan yang awalnya mau memperlama sebuah kasus tetapi akhirnya tidak memperlama karena tahu bahwa dilama-lamakan juga endingnya sama saja. Nah, kita balik lagi bahwa kebiasaan di kehidupan kita itu menjadi penentu keputusan yang akan diambil, menjadi penentu keputusan pemimpinnya, menjadi penentu pejabatnya, menjadi penentu kita misalkan selaku pengemban tugasnya. Jadi yang harus kita perbaiki adalah bagaimana hukum di internal kehidupan kita sendiri. Itu yang harus kita perbaiki mulai hari ini. Contoh, saya mendapati banyak sekali teman-teman saya nih, laki-laki nih, kalau pulang itu sebagai makhluk hidup atau spesies yang rupanya paling capek sedunia. Benar nggak? Gue mau balik bro, capek nih. Misal kita lagi ngopi ya gitu sama teman luar kantor, gue mau balik dulu, capek gue. Kok balik capek gitu loh. Ini yang harus finish. Itu tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Jadi kalau balik, ketemu istri, ketemu anak-anak, itu hanya melampiaskan capeknya, dia salah menerapkan hukumnya. Karena itu kewajiban. Paham ya? Kalau misalkan itu bukan kewajiban, ya minta sama yang menciptakan, jangan jadi laki-laki, kan gitu ya. Maka sekarang nih, ibu-ibu, tapi jangan, ini boleh diambil, boleh tidak ya. Jangan karena dengar ini dari saya nanti diterapkan langsung. Kalau suaminya ngeluh, pulang kerja capek, tegur saja, itu kan kewajibanmu. Paham? Saya punya hak, tapi istri juga punya kewajiban. Paham ya? Dan kerap kali juga yang salah ini, kewajiban istri ditukar balik. Contoh, istri disuruh ngurus sepatu suami, istri disuruh masak, disuruh nyuci. Ini salah. Ini hukum ini. Karena kalau kita bicara soal perlindungan perempuan dan anak, dari sini dulu yang harus kita selesaikan. Itu bukan kewajibannya istri, bukan kewajibannya perempuan. Kewajibannya perempuan melayani si suami dan menjadi sekolah buat anaknya di rumah. Dan memegang keputusan di internal rumah tangga, bukan soal keputusan kemudian mau apa, tapi bangkunya jenisnya apa, itu keputusan istri. Makannya mau apa, itu keputusan istri. Paham ya? Jadi mari kita perbaiki terlebih dahulu hukum di kehidupan kita sehari-hari sebelum kita bahas menangani masyarakat. Karena bayangkan nih, bisa nggak kita menangani masyarakat ketika ternyata internal kita belum tertangani dengan baik? Saya rasa nggak mungkin bisa. Contoh, contoh dini hari. Misalkan, biasanya aktivitas suami istri itu dini hari ya Bapak Ibu ya? Bener ya? Bener nggak? Bener dong. Nunggu anak tidur, nggak mungkin anak masih melek kita beraktivitas suami istri ya. Nah, habis aktivitas biasanya dini hari ngobrol. Iya kan? Masa iya habis aktivitas tidur? Ini laki-laki biasanya habis aktivitas tidur. Nah, biasanya kan ngobrol. Ngobrol itu entah istri kita harus dengarkan. Dan jangan juga, saya juga menemukan nih teman-teman saya di luar, aduh istri gue ini gak tahu apa gue capek, udahlah ya, itu gak boleh. Memang tugasnya dia menyampaikan semuanya. Ketika mau diputuskan, kalau dini hari jangan memutuskan sesuatu dini hari. Putuskan besok pagi. Ini juga kadang kerap kali salah. Istri harus memahami suami balik itu capek. Itu udah pasti. Tapi suami tidak boleh
menjadi orang yang paling capek sedunia atau sejagat raya gitu ya. Karena di rumah tangga juga capek. Coba deh, saya pernah Bapak Ibu, coba tukar tugas. Saya ngerawat anak gitu ya, nyebokin gitu ya, ngedidik anak. 6 jam give up. Give up Bapak Ibu. Saya bilang ke istri, I'm give up. You balik dari salon. Saya bilang cepetan. Karena memang bukan hal yang mudah. Ini kita sepakati ya. Next. Nah ini salah satu fundamental yang ada di kantor kami. Jadi di paragraf kedua, ini yang selalu kita junjung tinggi bahwa kita itu percaya bahwa masalah hukum yang sulit tidak selalu membutuhkan solusi yang rumit. Yang mereka atau klien butuhkan itu adalah solusi kreatif dengan kolaborasi yang baik antara pengacara yang berspesialisasi dalam bidang hukum. Jadi endingnya adalah kolaborasi. Realisasinya gimana? Kita nggak pernah di UPTD PPA juga klien memberikan keterangan ke kita langsung kita simpulkan tanpa kita bedah. Dan kita tetap memberikan beban kepada klien atau tanggung jawab. Klien harus menjelaskan part per partnya dan merekalah atau dialah yang menyiapkan bukti-buktinya. Tapi dari edukasi kita. Contoh 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ini harus difahami ada 5 alat bukti. Yang pertama adalah saksi. Yang kedua adalah surat, yang ketiga adalah ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Saksi, tidak mungkin Bapak Ibu orang masuk dalam kasus kategori kekerasan dalam rumah tangga sebelum dia melakukan kekerasan, dia calling saya dulu, Pak Rizky ke rumah saya deh, bikin berita acara kekerasan dalam rumah tangga. Kan nggak mungkin. Saya nggak pernah menemukan itu. Atau Pak Rizky di jendela deh, sebagai saksi. Kan nggak mungkin, itu konyol kan. Atau bahkan besok paginya, setelah berantem, setelah babak belur, suami istri ini sepakat buat perjanji atau buat berita acara KDRT di hadapan notaris. Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi si klien ini harus diedukasi, saksi itu seperti apa. Nah, saksi untuk kasus perempuan dan anak tidak mesti saksi yang melihat kasusnya. Paham ya? Tapi saksi yang mengetahui itu diperbolehkan dalam Mahkamah Konstitusi, dalam hukum kita yang baru. Contoh, di tetangga kita ada KDRT dan biasanya KDRT part tetangga itu nggak langsung digap sama tetangganya, cuma didengerin gitu ya. Part kedua, part ketiga baru digerebek sama Pak RT. Kan gitu poinnya biasanya. Nah, ketika memang part yang pertama ini kita tahu sudah menyebabkan luka, tetangga yang mendengar dan mengetahui kasus itu bisa melakukan laporan. Karena KDRT itu bukan aduan. Nah, hukum di Indonesia laporan terbagi menjadi 2, aduan dan laporan. KDRT itu saat ini bukan aduan, dia laporan. Tetangga diperbolehkan melaporkan kasus tetangganya. Karena kalau aduan, bayangkan, ini contoh. Indonesia ini mengenal hukum patriotik. Atau similarnya itu adalah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan kebiasaannya. Walaupun ada kesetaraan saat ini. Biasanya yang terjadi apa? Perempuan sangat bergantung kepada si laki-laki dan si laki-laki memanfaatkan ketergantungannya sehingga tidak memuliakan si istri. Ini sering terjadi. Bayangkan kalau ini deliknya aduan. Kalau ini deliknya aduan, berapa banyak kasus KDRT yang perempuan tidak berani mengungkapnya? Karena ketergantungan ekonomi, dibahas-bahas, kamu nggak ngapa-ngapain, saya yang menafkahi, padahal kewajiban nih. Gitu ya. Jadi kita mindset kita clear dulu nih. Paham ya? Yang kedua, aduan itu ada jenisnya tersendiri. Contoh apa aduan? Overspell 284 terkait dengan perzinahan. Perzinahan dalam 284 KUHP
itu mengatur harus ada gendaknya. Ini aduan. Contoh, perselingkuhan dan perzinahan itu baru bisa dianggap itu terjadi kalau ada gendak. Gendak itu terjadi, kita melihat perlakuan perzinahannya. Tapi kalau baru boncengan motor, baru jalan, itu nggak bisa kena 9 bulan penjara. Ini juga yang harus dipahami ya. Walaupun sekarang sudah ada beberapa tafsir lain seperti tracking by ITE gitu ya. Ada kiriman-kiriman video, misalkan mereka membuat, misalkan si istri atau si suami membuat video asusila bersama selingkuhannya, itu bisa dijadikan bukti sekarang. Eranya sudah berkembang. Tapi gendaknya tidak boleh dikesampingkan. Ada perbuatan zinahnya. Paham ya? Dan itu kata dalam 284 KUHP. Ini bisa next. Nah, ini salah satu area praktek kita, ada 9. Salah satunya adalah perempuan dan anak yang PIC-nya adalah Bu Indah dan Pak Andre atau Mbak Indah dan Mas Andre. Ini bisa next. Oke, saya mau bicara dari data. 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak. Dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki. Di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama. Ini miris sekali Bapak Ibu. Jadi kasus kekerasan terhadap anak ini memang kita harus paham apa yang menjadi hak anak. Hak anak adalah hak untuk dinafkahi juga, hak untuk dididik, hak untuk diasuh, beragama, dan lain sebagainya. Pertama, dinafkahi. Memang kita sebagai laki-laki, sebagai bapak, tidak boleh mengesampingkan anak itu ada 3 nafkahnya. Dia mendapatkan makannya, dia mendapatkan pendidikannya, dan dia mendapatkan kesehatannya. Jadi kalau ada istri menanya gimana soal pendidikannya, Pak, Bi, ya kita sebagai laki-laki jangan tersinggung lah, itu emang gak cukup 10 juta sebulan, jangan, itu memang harus ada pemisahannya. Karena kalau orang bersengketa di pengadilan agama pun, hakim menetapkan 3 tadi, biaya nafkah 10 juta di luar pendidikan dan kesehatan. Nah contoh, kebutuhan anak, misalkan 1 juta per bulannya, itu harus mengikuti inflasi di kemudian hari, di tahun berikutnya. Inflasinya berapa menurut hukum? Itu 20%. Jadi kalau tahun depan, istri minta, ini nafkahnya harus naik, jangan tersinggung kita. Karena memang hukum menyatakan demikian, inflasinya sampai 20%. Jadi kalau tahun ini kita ngasih 1 juta buat anak, tahun depan berapa? Biasanya cepet nih ibu-ibu nih. Langsung 2 juta. Itu salah juga. Itu naiknya 100%. Naiknya 20% berarti 1 juta 200, betul. Nah kalau sampai ngomongnya 2 juta, itu juga salah. Bapak-bapak bisa membidasnya. Jadi naiknya 20%, 1.200.000, ya. Karena salah satu tolak ukur kekerasan seksual menempati urutan pertama itu karena tidak clear dalam pembahasan soal nafkah 3 tadi. Nah, hak anak berikutnya adalah Bapak Ibu, itu diedukasi. Pembiayaan terhadap anak itu tidak cukup terhadap anak ini tersebut. Kita harus mau mendidik. Makanya tadi kita balik lagi ke pendapat yang pertama, jangan kita sebagai laki-laki merasa orang yang paling capek sejagat raya. Karena nanti nyampe rumah nggak akan mendidik anak. Ya kan? Kita harus clearkan itu. Oh, ini kewajiban kita. Nyampe rumah ada istri. Nah, habis ini baru kita buka part perempuan. Perempuan juga harus dididik. Itu haknya. Tapi kalau sudah menganggap capek, itu nggak mungkin bisa kita melakukan kewajiban dalam Undang-Undang 35 2014. Dan anak selain didik perlu diasuh, dikasih kasih sayang. Biasanya kekerasan seksual terjadi karena anak kurang kasih sayang. Dia tidak jatuh cinta, anak perempuan, kepada bapaknya. Biasanya korbannya perempuan kan.
Bagi anak laki-laki, dia tidak bisa menghargai ibunya di rumah, maka dia melakukan ke anak yang lain. Nah, itu dari kebiasaan di internal rumah tangga. Dan soal mengasuh dan mendidik itu bukan bicara soal keuangan, Bapak Ibu. Ya, karena orang punya kebutuhannya masing-masing. Ini yang nggak bisa dibanding-bandingkan. Kebiasaan yang notabene-nya kebiasaan adalah hukum. Seringkali kehidupan kebiasaan kita membanding-bandingkan. Ini yang tidak boleh. Maka kalau kasus tadi sekian banyak kita bedah, itu urusan rumah tangga semua loh. Kurang kasih sayang, anak mau dipeluk nungguin bapaknya pulang, nggak pulang-pulang, malah main dulu baru pulang, gitu ya. Harusnya pulang dulu baru main dulu baru pulang, gitu ya. Tidak bisa membatasi dirinya. Ini harus dipahami ya. Karena kita ingin keluar dari acara ini clear nih dari kita dulu sebelum ke masyarakat ya. Next. Nah ini perempuan. Komnas Perempuan mencatat, dan kebetulan kami juga sebagai mitra hukumnya di Komnas Perempuan, mencatat 401.975 kasus kekerasan sepanjang 2023. Masya Allah ini. Subhanallah banget ini. Ada 401 perempuan yang menjadi korban kekerasan psikis maupun fisik ataupun eksploitasi. Ini yang terungkap. Kasus hukum itu biasanya seperti gunung es. Kalau Pak Wakil atau Bu Herina sering bilang nih, kasus hukum itu seperti gunung es yang kalau ditaruh dalam air munculnya cuma sedikit, yang tidak munculnya banyak. Ya kan? Maka kalau dibedah lagi, 401.000 ini kebanyakan kasus kekerasan apa? Psikis, Bapak Ibu. Dari ucapan, dari tingkah laku, dari kebiasaan lagi yang tidak clear di internal rumah tangga. Psikis, contoh, membahas masa lalu. Itu bisa jadi salah satu dasar terjadinya kekerasan psikis. Pernah satu waktu sebelum saya lulus di LBHJ, saya berdiskusi sama senior saya terkait dengan bagaimana memilih wanita untuk diajak serius. Ini menarik karena senior saya ini laki-laki yang benar-benar finish sekali soal memuliakan perempuan, istrinya. Sampai akhirnya kami diskusi selepas subuh, yaitu di waktu-waktu syuruk. Saya tanya, gimana sih tips and triknya Bang? Lo bisa punya istri soleha kayak begitu? Ah, enggak lah. Apa yang dia sampaikan? Kadang nih kita brother, masalah kita adalah kita suka mengungkit permasalahan masa lalu atau kasus pasangan kita. Maksudnya gimana nih? Ini waktu itu saya belum clear. Saya tanya, maksudnya gimana? Sederhana gini deh, tadi lu bangun jam berapa? Saya bilang, bangun jam 4.15. Waktu itu kalau nggak salah subuh itu 4:30. Pas bangun ngapain? Ya biasa kita ngecek HP kan. Jam berapa? Terus kita ke kamar mandi, melakukan aktivitas di kamar mandi, barulah kita siap-siap kan gitu. Oke, pernah nggak waktu lu lihat jam 4.15, lo kan ke kamar mandi tuh, ya, lo keluar kamar mandi, jamnya berubah jadi 3:30. Apa sih ini? Saya mulai nggak respect. Apaan sih lo Bang? Jangan apaan sih lo Bang? Ini poin pentingnya. Apa Bapak Ibu poin pentingnya? Ternyata Allah yang menciptakan kita saja tidak pernah mengizinkan hambanya menginjak masa lalu. Bagaimana kita sebagai ciptaannya malah mengungkit-ungkit masa lalu orang? Wah, di situ saya kena mental. Oh iya ya, ini benar. Artinya masalah rumah tangga yang sudah berlalu selesai, jangan dibahas-bahas. Ibu-ibu jangan dibahas-bahas lagi. Iya sih, kemarin ngerokoknya sebungkus jadi 1 juta kan sebulan. Jangan, kan udah 1/2 bungkus sekarang. Kan udah 3 batang sehari. Dan dibahas-bahas sama.
Bapak-bapak juga, iya sih kecapean ngurus anak, jadi pas saya cium bau asem. Lah kenikmatannya memang di situ. Kita harus rela. Kalau nggak punya anak ya dia bisa fresh, bener nggak? Dan memang susah berperang dengan psikologi kita. Kadang-kadang mindset kita, istri misalkan ada aroma kita nggak senang, padahal dia sudah capek mendidik anak-anak. Paham di sini sampai di sini ya? Oke, baru kita masuk materi next. Nah, kekerasan apa sih? Fisik, psikis, seksual, penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ini yang paling penting. Kita bahas satu-satu. Fisik udah pasti paham ya. Melakukan pemukulan, tamparan ya. Psikis tadi kita sudah bahas. Berawal dari ucapan, dari adab kita yang salah. Yang berikutnya adalah dan atau penelantaran. Penelantaran ini ya sudah tadi merasa menjadi manusia paling capek, habis itu tidur, besok berangkat lagi gitu ya. Atau bahkan tidak diberikan nafkah, atau tidak diajak diskusi, itu masuk dalam penelantaran. Paham ya? Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan. Ya paling sederhananya adalah saya balikin ke rumah orang tua kamu. Nah, itu ancaman itu. Nggak boleh tuh. Mentang-mentang talak ada di suami, dia memainkan di situ, itu nggak boleh. Dalam hukum ada bahasa hukumnya, refaku. Orang yang suka memainkan kekosongan hukum itu namanya refaku. Jadi memanfaatkan kekosongan di jeda-jeda itu. Paham ya? Lalu berikutnya, pemaksaan. Nah, ini yang sering juga terjadi. Hubungan suami istri tidak boleh dengan pemaksaan. Lagi di dapur, masak, tarik. Bapak Ibu yang bisa tafsirin ya, saya cuma bisa kasih kiasan-kiasan saja. Itu nggak bisa. Maka harus ada mukodimahnya, pengawalannya. Nggak bisa juga baru balik kerja, keringetan, ngajak istri di kamar. Ketek kalian sudah diperiksa belum? Jangan-jangan suami balik kerja pun bau badannya. Wangi bajunya, baunya badannya bau. Paham kan? Kan suka begitu ya. Karena saya rasa nggak ada manusia tanpa bau. Pasti ada baunya. Kadang, udah saya nafkahi ini kok, saya tarik aja lah. Itu juga nggak baik. Harus dengan kesepakatan. Tidak boleh dipaksa-paksa. Apalagi melakukan hal yang di luar semestinya. Ini kasus 2018 nih. Ada Mas Sapian juga tuh. Ada Mbak Nur. Rumahnya di daerah Rawabuntu ya, saya nggak bisa sebut di mananya. Wah, anaknya tangannya sampai kayak gini Bapak Ibu. Suaminya itu pemangku agama di perumahan besar itu. Saya kaget, datang ini perempuan bercadar kalau nggak salah itu yang awal datang ya. Ada apa? Biasanya kan orang-orang yang menjaga keislamannya dia jarang terjadi kasus. Ternyata luar bioskop ini. Anaknya dibanting dari lantai 2. Kenapa anaknya dibanting? Ternyata si suaminya pengen melakukan hubungan suami istri itu di outdoor, di ruang tamu. Anaknya ngelihat dari lantai 2 ada balkon di dalam rumahnya. Dia lupa kunci, udah kebelet rupanya. Akhirnya bapaknya teriak, suaminya teriak, mengunci, memukul, ngebantu. Selain memang tempatnya salah, lubangnya pun salah, tempatnya lebih salah. Dia melakukan maunya di belakang, di dubur. Di situ tukang, mohon maaf ya, dia selalu azan, dia selalu jadi imam, bahkan kerap kali ngisi ceramah. Ini juga nggak jadi jaminan. Ketika kami dalami lagi, ternyata si istri pernah sakit di rumah sakit, pun diminta dilakukannya. Subhanallah nih. Wow, ada manusia seperti ini. Gajinya hampir 100 juta sebulan. Salah satu petinggi di lembaga internet ya. Itulah pokoknya. Di belakang nggak ada yang nikmat Bapak Ibu kalau pemaksaan, bener gak? Mau gaji 80 juta dikasih pun nggak nikmat, akhirnya lapor. Dan memang bukan tempatnya. Itu masuk dalam pemaksaan. Dan dalam undang-undang TPKS ini berat hukumannya. Ya, baiknya
ketika memang ada gejala-gejala demikian di masyarakat, itu segera laporkan, segera mitigasi, bagaimana harus diperbaiki ini, ya. Lalu perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, contoh, banyak banget yang nanya, berapa sih besaran nafkah kepada istri? Benar gak? Besaran nafkah dalam hukum melalui jurisprudensi, ini catat nih, gak apa-apa, itu 35% dari pendapatannya si suami. Suami dapat 10 juta, kasih itu cuma-cuma ke istri 3,5, itu haknya. Suaminya punya 100 juta per bulan, 35 juta haknya istri. Cuma haknya istri, belum hak anak. Maka salah satu ahli hukum Islam berpendapat, suami bagaimana? Bahasa Islamnya asobah. Apa asobah? Ini biasa bahasa waris juga. Sisa. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau hukum positif di Indonesia, range dalam putusan-putusan di pengadilan agama, nafkah buat istri itu 35% up-nya. Paham ya? Bottomnya ya sesuai kemampuannya. Paham? Oke. Dan itu bisa kalau tidak dilakukan masuk perampasan kemerdekaan, karena itu hak. Bisa dipahami ya, karena memang membahas perempuan dan anak-anak ini ngebul kita sebagai laki-laki, tapi ya ini asik. Jadi saya udah ngeliat beberapa bapak-bapak udah mulai ngebul ya, ini kok dibahas. Next. Oke, anak itu dilindungi oleh negara, jelas undang-undangnya 35 tahun 2014 Jungto 17 2016 perubahan terakhirnya. Tadi hak untuk hidup, dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal. Next. Ya, ini bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan dan anak tadi kita sudah bahas, ini bisa next. Bullying. Ini juga harus difahami. Bullying itu kerap kali terjadi pada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu juga harus clear. Ini yang subhanallah menempa anak saya juga nih di 25 September. Anak saya jadi korban pembiaran kekerasan. Jadi istri saya lahiran tanggal 2 Oktober. Di hari kita sebelumnya, hari Jumatnya itu kita ada meeting di ruang meeting Pak Kadis ya. Itu di hari itu saya panggil daycare-nya. Minggu sebelumnya saya taruh anak ke daycare. Karena memang istri tanggal 2 Oktobernya mau lahiran. Udah survei ke berbagai daycare. Daycare inilah yang paling menurut kami bagus. CCTV-nya live dan lain sebagainya. Dan kita sampaikan ke supervisor dan resepsionis. Kalau itu di hari Rabu kalau nggak salah. Saya sampaikan, Ibu, Bapak, ketika anak ini, anak saya namanya Siva. Siva kami taruh ke daycare. Kami siap dengan dua hal. Anak kami menjadi korban dan anak kami menjadi pelaku. Ketika anak kami jadi korban, kami akan mengedepankan musyawarah mufakat. Ketika anak kami jadi pelaku, pasti kami bertanggung jawab. Kenapa hal ini kami terapkan? Karena memang menaruh anak ke dalam lembaga pendidikan, itu kita harus ada kata ikhlas dalam hukum. Mau CCTV-nya 24 jam pun itu akan terjadi. Apa yang terjadi? Ini contoh kasus ya. Ini kita harus clear nih pendekatannya. Terjadi Bapak Ibu, anak saya menjadi korban kekerasan, ada robekan di sini. Karena dilakukan sama temannya 8 kali. Dipangku sama teachernya, bukan miss ya, ini teacher, psikolog. Dibiarkan. Anak saya istri saya psikolog juga, psikolog anak. Kita hari Rabu, saya ingat betul, 25 September, jemput sore-sore itu hujan. Yang turun istri, saya di mobil, dan saya di lobi. Gak bisa saya turun, karena kalau saya turun mengganggu yang lain mau juga ke lobi kan, karena hujan, ada atapnya di lobi. Pada saat teachernya turun, 2 orang, dan ada supervisor 1, anak saya diserahkan tanpa bilang ada luka robekan di mata kiri sebelah bawah.
Yang namanya ibu melihat langsung, ditanya, ini anak saya kenapa? Disampaikan sama dia dan supervisor bahwa anak ibu uring-uringan dari anak mami, uring-uringan dari pagi, akhirnya dia menyakar dirinya sendiri. Istri saya psikolog, Bapak Ibu. Dia sampaikan respon pembelaan ibu-ibu kan. Nggak mungkin ada anak yang melakukan kekerasan untuk dirinya sendiri. Dan tidak pernah terjadi di anak-anak kami. Karena nggak mau debatable, akhirnya pulang. Nyampe di mobil, saya selalu mengedukasi anak, itu tidak boleh duduk ketika saya lagi nyetir. Nggak boleh duduk sama saya. Buka pintu depan, sebelah kiri, anak langsung pengen digendong sama bapaknya. Saya bilang, why? Istri saya cuma bilang, don't make noise, B. Kita punya kesepakatan bahwa membahas permasalahan ketika anaknya tidur. Oke, saya paham di situ. Pulang, wiper karena hujan, berjalan kan? Anak saya ketawa ngeliat wiper jalan. Saya makin nanya lagi dengan tanda seru di akhirnya. Why? Saya bilang ke istri sambil melotot. Don't make a noise. Oke. Saya pulang, jam 9 kurang 17, anak sudah tidur. Kita diskusi di kamar anak. Kita diskusi bahwa ya istri menjelaskan lah. Seharusnya kan mereka menyampaikan kepada kita. Kenapa harus ditanya baru disampaikan? Dan tidak ada obat di situ, di lukanya. Akhirnya kami membangun kebiasaan rumah tangga dengan data, objektivitas, data dan fakta. Itu ada dalam perjanjian pernikahan kami. Kita cek CCTV-nya Bapak Ibu. 12:30 baru selesai. Betul. Yang menemukan pun istri ada 8 kali apa bahasanya, pukulan cakaran kepada anak kami. Padahal lagi dipangku sama teachernya. Nah, karena kita ada satu poin perjanjian di rumah tangga, tidak boleh memutuskan dini hari. Saya bilang, ini nggak bisa kita putuskan dan ini wilayah saya, bukan wilayah kamu, ini wilayah hukum. Ya nggak? Logikanya Bapak Ibu. Kalau abuse of power, relasi hukum yang digunakan, emosional yang ditinggikan, detik itu saya melihat 12:30 pagi anak saya menjadi korban, saya langsung lapor bisa. Karena SPKT 24 jam di Polres. Tapi kita nggak lakukan itu. Karena tadi, kami sepakat sama istri, sehebat-hebat apapun kita melindungi anak di sekolah, tetap dia bisa jadi korban. Tetap dia bisa jadi pelaku. Maka tabayun yang harus dijunjung tinggi. Akhirnya subuh selesai, saya bilang, chat customer service. Siapa tahu kemarin sore sampai dini hari mereka lagi diskusi dan akhirnya minta maaf. Di chat Bu. Di chatnya pun lama karena istri masih emosional. Nah, anaknya sendiri kan. Kamis pagi di chat sekitar jam 9, balas 9.25. Apa yang disampaikan? Mami, kami pastikan anak mami bukan lukanya bukan karena kekerasan oleh anak yang lain maupun bukan karena jatuh, murni karena dirinya sendiri. Gimana Bapak? Udah sudah punya bukti chat loh itu. Padahal kita udah punya CCTV-nya. Apa? Jumat pagi kita diskusi, saya kirim surat memanggil di hari Sabtu. Ternyata di hari Sabtu pun tidak datang, itulah akhirnya kita buat laporan. Tapi laporan berkembang, mereka akhirnya minta maaf, Hotman Paris nelpon, Frank Hutapea juga nelpon, anaknya. Akhirnya ya kami pun sudah mengerti kesalahan-kesalahan mereka juga sudah mereka akui. Jadi ini poinnya. Siapapun bisa terjadi, anak siapapun. Tapi yang ingin saya sampaikan, jangan takut untuk menjadi hero buat anak-anak kita. Tapi jangan lupa, ada proses objektivitas yang harus didahulukan. Punya nggak buktinya, benar tidak? Jangan cuma karena luka langsung lapor. Panggil dulu orang yang melakukannya. Mereka ada itikat baik atau tidak. Ketika memang tidak ada itikat baik, selesai. Tapi kalau langsung lapor, nanti
melewati pertimbangan-pertimbangan. Contoh, dipanggil polisi nyaman nggak? Bener nggak? Dan ini harus diedukasi. Kenapa? Di 2026, tanggal 1 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru kita itu diterapkan. Semangatnya dalam KUHP baru itu adalah penyelesaian terbaik di luar mekanisme pidana atau perdamaian, itu bicaranya. Jadi kalau kita langsung lapor, lukanya sedikit luka ringan, kecuali luka berat seksual itu langsung lapor. Tapi kalau lukanya ringan, baiknya ada proses musyawarah mufakat dulu. Paham ya? Karena proses hukum di Indonesia cukup panjang. Penyidikan di kejaksaan, dakwaan dan tuntutan, sampai akhirnya diperiksa di pengadilan, pemeriksaan dan putusan. Paham ya? Ini bisa next. Kategori bullying, kontak fisik, verbal, non-verbal. Next. Bisa next lagi. Nah, grooming. Grooming adalah upaya untuk membangun hubungan kepercayaan dan ikatan emosional sehingga mereka dapat memanipulasi atau mengeksploitasi bahkan melecehkan korban. Ini penting. Dalam KUHP kita mengajak anak perempuan atas keinginannya, tidak atas izin dari wali ataupun orang tuanya, itu bisa dipidana dengan pidana penjara 7 tahun. Jadi maka guyonnya saya ini, pernah ada pertanyaan, Bi, kalau anakmu nanti ada yang ngapel piye? Kan gitu ya. Ada yang datang, laki-laki 2 orang gitu ya. Saya sederhana, saya udah siapkan itu kok kertas pasal 300 sekian KUHP. Datang dia ke gerbang kita, baca dulu nih KUHP. Si laki-laki, anak laki-laki kita membawa anak perempuan tanpa izin atas keinginan anak itu 7 tahun penjaranya. Nggak main-main ini. Jadi Bapak Ibu bisa nanti keluar dari sini, ada yang coba ngapel gitu, hei kau sini kau tahu nggak? Kau bawa anakku tanpa izinku 7 tahun kau kelaporkan. Paham ya? Gitu kan saja. Kan itu aturan hukum. Nah, grooming itu apa? Upaya bawa martabak ke orang tuanya. Itu grooming. Siapa nih pelakunya dulu? Kayaknya saya juga jadi pelaku di situ ya. Bawa jeko, itu bisa jadi grooming. Kalau kita pacari, kalau kita berhubungan sama anak. Tapi kalau sudah dewasa ya tidak. Dan jangan memainkan suka sama suka. Ini juga yang kadang-kadang dijadikan kekosongan ini. Nggak apa-apa om, kan kita suka sama suka. Sudah di atas 18 tahun, mak. Ini jangan diajarkan ini ke anak-anak kita. Jangan diajarkan delik suka sama suka. Karena kalau suka sama suka, akhirnya anak di atas 18 tahun melakukan kegiatan di hotel, entah mereka belajar bareng atau ngerjain PR bareng, itu nggak bisa dilaporkan. Paham ya? Karena ada suka sama suka di situ. Jadi jangan pernah ajarkan suka sama suka. Oke? Yang kita harus ajarkan adalah grooming, upayanya. Membangun hubungan, tiba-tiba transfer GoPay, Netflix-nya dibayarin, ya, tasnya dibawain. Nah itu grooming, upaya itu. Nah yang harus dilihat adalah upayanya, karena dalam hukum itu mens rea-nya. Apa niatnya? Bagaimana melakukan itu mens rea, itu hukum itu. Paham ya? Next. Ini tindak kekerasan di satuan pendidikan, ini nanti bisa kita bahas. Next lagi. Nah, cara mencegah. Ini juga akhirnya pendalaman kami ke sini ya pasti mendekatkan diri kepada agamanya masing-masing ya. Itu yang harus dikedepankan. Kedua, mengikuti berbagai kegiatan. Mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Nah, yang keempat ini, bijak menggunakan gadget termasuk media sosial di era digital. Sama Bapak Ibu. Saya pun masuk di era-era yang anak sudah mengerti temennya megang HP. Apa yang dibuat oleh saya dan istri di rumah adalah menyampaikan ketika dia tahu HP, kita sampaikan bahwa HP itu adalah alat yang digunakan untuk bekerja orang dewasa. Tapi
Kita juga nggak bisa menggabungkan misalkan ke sekolah-sekolah yang ternyata anak-anaknya dibiarkan dengan gadgetnya. Juga harus realistis menempatkan anak dengan sekolah yang tidak menggunakan gadget untuk keperluan pendidikannya. Karena kalau tidak, banyak sekali cara sudah dibatasi pun kontennya masuknya lewat iklan. Sudah YouTube-nya dibatasi, ternyata ngedengar temennya download Twitter. Ternyata Twitter menjadi salah satu platform yang bebas ya. Bisa melihat apapun di sana ternyata. Dan walaupun informasinya update ternyata luar biasa ini. Penuh dengan masalah. Nah, yang kelima, berani mengatakan tidak jika diajak melakukan perbuatan untuk melanggar norma agama, pacaran, pegang-pegangan. Ini juga berani mengatakan tidak. Jadi, ajarkan anak kebiasaan yang itu adalah hukum dengan tidak untuk sesuatu hal yang nggak baik. Ini bisa next. Nah, biasakan memakai pakaian yang tertutup dan longgar. Jangan mudah percaya. Mengetahui bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Nah, ini juga harus, jangan risih. Saya juga harus terima ketika misalkan ibu atau ibunya si anak atau istri kita nih bilang, udah nggak boleh lagi ya mandiin anak, udah nggak boleh lagi ya mangku di posisi yang misalkan anak di hadapan kita gitu ya. Akhirnya ada kontak fisik kelamin dengan kelamin. Itu juga harus kita mau lakukan. Bukan untuk mengesampingkan rasa sayang kita. Karena incest itu terjadi Bapak Ibu di lingkungan kita. Bapak menjadi pelaku. Ya kan? Itu terjadi. Mas Septian juga tahu kasusnya itu. Nah, terus tidak boleh bertemu dengan siapapun di tempat yang sepi atau tertutup hanya berdua. Usahakan selalu bersama orang lain yang dipercaya bila ada yang memanggil teman. Ini bisa next. Nah, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Ini bisa next. Nah, ini aturan hukumnya, hukum acara pidananya di Indonesia. Itu ketika kita mau melakukan laporan, dasarnya Perkapolri 6/2019, saya ulangi. Perkapolri 6/2019 tentang tindak pidana atau manajemen tindak pidana. Di situ dikasih tahu laporan tuh modelnya apa, penyelidikan upayanya di pasal 6 itu apa, penyidikan apa. Jadi penyidik melakukan apa adanya di Perkapolri 6/2019. Bagaimanapun berdamai itu ada di situ. Nah, polisi punya kewenangan dua hal Bapak Ibu. Melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan itu apa? Dia melakukan observasi. Dia misalkan jadi tukang bakso. Dia jadi tukang somai, itu diatur. Memang benar ada itu. Terus dia melakukan akhirnya kesimpulan. Ketika tahapan sudah di penyidikan, berarti dia sudah menemukan dua alat bukti yang cukup dari gelar perkara yang dilakukan. Gelar perkara itu apa? Jadi kepolisian itu akan menunjuk kepala tim di bawah kepala unit, Pak Galih. Ya, Pak Galih itu biasanya di PPA menunjuk siapa katimnya, biasanya Bro Ari. Bro Ari ini biasanya jadi katim dia, karena memang knowledge dia bagus. Dia bisa, oh ini harusnya ke sini, ini harusnya ke sini, ini yang menangani ini, yang menangani ini. Itu Bro Ari itu, atau Bang Ari biasanya disebutnya di Polres Tangsel. Nah, katim itu membawahi beberapa penyidik-penyidik lainnya. Kayak Sepantri misalkan di Tangerang Selatan gitu ya, dan rekan-rekan yang lainnya. Penyelidikan naik ke penyidikan berarti si tim ini laporan ke kepala unit laporan ke Kasat Reskrim, pimpinan utama yang menyelesaikan kasus di internal kepolisian. Mereka akan melakukan gelar perkara pertama untuk menentukan dua hal. Pasal yang digunakan, saksi dan barang bukti. Paham ya? Pasal itu bisa berubah. Contoh, kasus siapa? Sekolah swasta yang ramai belakangan. BI, N, Ibu yang nyebut ya, bukan saya ya.
Enggak bercanda, Bu. Nah, di kasus itu, sekolah swasta berstandar Cambridge akhirnya dijuntokan ke pelecehan seksualnya karena korban dipelorotkan celananya. Gitu. Paham ya? Jadi kasus itu ketika awalnya menggunakan pasal ini bisa berubah, bisa bertambah, itu diperbolehkan. Bertambahnya pasal itu ada dalam hukum pidana. Penggabungan tindak pidana. Consortius realis bahasa Belandanya. Itu diperbolehkan. Jadi kalau ada korban masyarakat, anaknya dilecehkan juga, anaknya misalnya dieksploitasi juga, itu bisa ditambah-tambahkan pasalnya. Nah, ketika sudah sampai tahapan penyidikan tadi, tugasnya ada melengkapkan berkasnya sebagai kebutuhan jaksa penuntut umum. Maka disebut dengan P21. Ini penting difahami. P21 itu ada 2 tahap. Kadang juga di lapangan salah dalam menerapkan klausulanya. P21 dianggap sudah lengkap, padahal P21 terbagi menjadi 2. Itu juga diatur dalam Perkapolri tadi, 6/2019. Tahap 1 adalah kelengkapan berkasnya. Tahap kedua adalah penyerahan tersangkanya atau terdakwanya. Barulah berkas dianggap lengkap. Jaksa boleh nggak mengembalikan berkasnya? Boleh, Bapak Ibu. Jaksa boleh mengembalikan berkas jika berkas dianggap kurang bukti ataupun ada fakta yang masih butuh ditambahkan. Dengan mekanisme P19. Suratnya tuh di ujung atas namanya P19. Berarti berkas ada yang butuh 2 hal tadi. Maka suka ada BAP tambahan. Ya nggak Mas Salim? Nah, BAP tambahan itu lahirnya dari P19 dari kejaksaan. Nah, P19 itu bisa berapa kali? Maksimalnya 3 kali. Kalau 3 kali terjadi P19, berkas ini, kasus ini, bisa dibatalkan ke pengadilan. Siapa yang kena sanksi? Penyidiknya. Jadi kalau ada suatu kasus P19 akhirnya jaksa menutup sebuah kasus, penyidik bisa kena sanksi. Karena dianggap melakukan penyelidikan dan penyidikan yang tidak benar. Makanya klien-klien kita nih, masyarakat di Tangerang Selatan harus kita bekali dengan apa? Kita boleh minta informasi kepada aparat penegak hukum. Namanya apa? SP2HP. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dan atau penyidikan. Jadi jangan pernah mau, oh iya Pak Rizky atau Pak Septian, ini kata kliennya, saya udah dihubungin kok, perkembangannya gini-gini. Jangan mau. Harus tertulis. Karena kalau sudah tertulis, berarti sudah sah. Ingat bahwa hukum di Indonesia kita ini Eropa kontinental jenisnya. Tertulis. Bukan Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat atau negara-negara maju di benua Eropa. Dia ada jurinya kan di pengadilan ya, kalau sering nonton film The Judge misalkan ada jurinya ya, atau Vincenzo Casano ya, tahu ya. Nah itu kan ada jurinya, mereka dengan hukum kebiasaan. Tapi kalau di Indonesia hukumnya tertulis, maka kita kerap kali meminta klien kita, masyarakat Tangsel, untuk menyurati kepolisian, meminta perkembangan secara tertulis. Paham ya? Jangan mau cuma ditelepon, iya sampai sini nanti begini sampai sini, itu nggak bisa. Kalau surat prosesnya lebih lama nggak? Iya, karena ada waktu kirimnya 1 hari, 2 hari. Tapi itu lebih memberikan kepastian. Kita berikutnya di kejaksaan. Kejaksaan melakukan 2 hal. Dakwaan dan tuntutan. Jaksa itu adalah pembelanya korban yang difasilitasi negara. Jadi jaksa harus memihak kepada korban. Kalau ada jaksa yang tidak memihak kepada korban, ini bisa dilaporkan juga. Kita bisa komplain. Karena sejatinya jaksa itu difasilitasi oleh negara untuk membela korban. Jangan kebalik nih. Jaksa membela terdakwa. Jadi Bapak Ibu,
harus jeli melihat jaksanya. Tapi alhamdulillah di Tangerang Selatan jaksanya bagus-bagus Bapak Ibu. Apalagi yang namanya Bu Sinta. Wah, itu korban pun dibawain makanan, mainan sama dia. Anak korban tuh kalau mau sidang. Tiba-tiba dia bawa balon, bawa permen. Wah, saya bilang, luar biasa ini jaksa. Bu Sinta namanya. Orang baik dia. Nah, di pengadilan dilakukan dua hal juga, pemeriksaan dan putusan. Ingat bahwa memeriksa anak dan memeriksa perempuan itu ada aturan tersendiri. Anak tidak boleh dia menggunakan toga. Jadi harus pakai pakaian biasa. Baju dinas hakim harus dilepas. Pun ketika memeriksa perempuan, ada perempuan berhadapan dengan hukum. Itu ada aturannya. Nggak boleh semena-mena. Ada nggak laki-laki berhadapan dengan hukum? Nggak ada. Jadi kita harus terima kenyataan memang sebagai laki-laki. Ya, tidak ada aturan khusus tentang laki-laki berhadapan dengan hukum. Tapi perempuan ada itu. Sampai bagaimana susunan hakim di ruang sidangnya pun itu ada aturannya. Next. Nah, ini fundamental norm yang harus kita pahami. Dalam melakukan penanganan, ada 5 jurus jitu nih dari kita. Yang pertama adalah bantuan hukum struktural. Bantuan hukum struktural itu adalah metode yang dipelopori oleh Prof. Adnan Buyung Nasution almarhum. Beliau adalah Bapak Lawyer Indonesia, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, LBH pertama di Indonesia. Bukunya terbit 2016, berwarna biru, kurang lebih ada sekitar 700 halaman. Apa resumenya dari bantuan hukum struktural? Bantuan hukum struktural itu seorang ahli, seorang pendamping kasus harus bisa membuat nyaman kliennya, harus mau mentransfer knowledge kepada kliennya, harus mau mengedukasi kliennya. Contoh, Bu, saksi itu diatur dalam pasal sekian, jenis saksi ini, jenis ahli ini, jenis surat ini. Jadi biarkan si kliennya yang, saksinya berarti si ini Pak. Oh, di TKP yang tahu ini. Jadi diajak pinter kliennya. Karena ketika kliennya sudah paham, akan membantu pendamping atau ahli hukumnya. Benar nggak? Dia akan kasih berkas yang sesuai dengan penanganan. Itu bantuan hukum struktural. Nanti ada di materi berikutnya tentang komunikasi. Bagaimana kita bisa menggali seseorang tanpa menyinggung orang tersebut. Atau bahkan tanpa membuat orang tersebut tidak nyaman karena kasusnya diceritakan. Paham Bapak Ibu? Itu ada dalam komunikasi itu. Maka kami sering bilang di kantor, komunikasi itu bukan hanya soal orang Medan yang harus kita contoh. Itu nggak tepat kalau kita berhadapan dengan klien. Tapi kita harus humanis. Klien itu harus nyaman dengan kita. Mau menyampaikan banyak hal. Dan yang paling penting, jangan biarkan si klien ini mengulang-ulang. Maka kalau kami mengedukasi tim, kita selalu kalau ada penanganan direkam. Untuk konsumsi internal. Nanti taruh di G Drive, itu bisa diakses anytime. Tanpa mengganggu, misalkan saya nggak perlu mengganggu Mbak Indah minta rekaman penanganan hari ini misalkan. Saya tinggal cek aja G Drive-nya. Hari ini, kliennya si ini, oh ini rekaman diskusinya. Kita bisa sambil pup dengerinnya gitu ya. Bisa sambil nyuci mobil gitu kan, sambil nyuci motor. Nah, notabene korban itu tidak mau kasusnya, kronologinya diulang-ulang. Itulah bantuan hukum struktural. Nah, setiap kasus yang didampingi bikin kode-kodenya. Mbak Indah dan Mas Andre itu sudah tahu kalau kasus jenis ini dibintangin sama dia di laporannya. Karena itu kode-kode yang ada di kantor. Saya juga nggak perlu ketemu orangnya kan. Bayangkan Bapak Ibu 300 sekian kasus setiap tahunnya. Kalau harus ketemu satu orang, hari kalender aja hampir penuh itu. Jadi kita harus punya technical sendiri. Kita tandain, oh ini dengan bintang 3 misalkan. Apa artinya? Bintang 1 apa artinya? Bintang 5 apa artinya?
Paham ya? Yang kedua, lex specialis. Yang harus kita pahami bahwa perempuan dan anak itu kejahatannya khusus, extraordinary crime. Seperti narkoba, seperti teroris. Karena undang-undangnya sendiri. 35 2014 nggak menggunakan KUHP dia. Kecuali yang tidak diatur menggunakan KUHP. Paham ya? Ini lex spesialis, kejahatan luar biasa. Jadi jangan pernah menghina suami, menghina istri, itu adalah hal yang biasa. Ini lex spesialis. Bukan lex generalis, bukan kaidah hukum umum. Ini khusus ini. Karena ada undang-undang TPKS, ya. Contoh, saya mau cerita soal sterilisasi ya. Menggunting rahim perempuan ya, atau apa sih bahasanya? Disteril lah pokoknya ya. Itu terjadi tuh di 2 Oktober kemarin di istri saya. Dokter Wiku nggak bisa nanganin karena cuti. Dokter Sandy juga sama. Akhirnya ada dokter muda namanya Dokter Fauzi yang menangani istri. Karena istri semenjak kasus anak saya Siva bocor ketuban Bapak Ibu. Akhirnya pendarahan. Alhamdulillahnya di tanggal 2 Oktober itu bisa dilakukan persalinan ya dengan Dokter Fauzi. Saya dipanggil Dokter Fauzi ini jam 10. Dan memang malamnya ada asistennya datang ke ruangan mengedukasi soal steril. Ini kan sudah kelahiran anak ketiga kan. Dan semuanya sesar. Dan memang yang kedua pendarahan hebat si Siva itu. Akhirnya saya dipanggil, saya udah ada feeling ini pasti bicara soal steril. Ya kita di rumah sakit kan nggak mungkin pakai jas ya Bapak Ibu ya. Ya kan, ya dong pakai kaos oblong, sendal jepit. Saya dipanggil. Bapak duduk sini, dokternya lagi diskusi di belakang. Beda tersekat sama ruangan sama saya. Cuma saya ngelihat, wah, lagi diskusi nih. Pasti bagaimana ngomongnya ke saya nih soal steril. Keluar dia. Ini ya, suaminya Ibu Nabila. Iya. Masih tetap nggak mau steril. Wah, saya bilang arogan sekali nih dokter. Ya tapi kita kan dengerin dulu ya. Iya kita nggak mau steril dok. Kenapa? Bapak nih jahat sama istri bapak. Wah di situ saya meradang. Dibilang jahat sama istri. Saya bilang bahwa Anda tahu nggak? Dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, pemaksaan steril 9 tahun penjara. Anda tahu tidak? Steril itu keputusan atau perintah dari negara? Keputusan suami istri. Ketika Anda semalam mengirim dokter, mengedukasi tanpa ngajak saya diskusi, oh berarti Anda mau memaksa. Sekarang Anda bilang, tetap ingin steril. Wah, dugaan Anda sudah memaksa. Berarti Anda sudah pas untuk kita penjarakan 9 tahun ini. Enggak begitu Pak Rizky. Karena kita melihat gini. Anda ini junior, seniornya adalah Pak Wiku di Eka Hospital. Pak Wiku bahkan bilang, udah Pak, produksi sebanyak-banyak kayak rahim istri Bapak bagus. Dia dokter feto maternal yang paling senior di Tangerang. Wong seniormu saja bilang begitu. Dan saya nggak mau memang dioperasi sama kamu sebelumnya. Cuma dokter Wiku, karena terjadi pendarahan dan bocor ketuban, harusnya tanggal 10, ini tanggal 2. Dia masih cuti. Makanya kamu yang nanganin. Nah, poinnya adalah, steril itu kejahatan terhadap perempuan. Itu harus keputusan dari suami dan istrinya. Kalau memang setuju silahkan, kalau nggak setuju ya nggak diperkenankan. Dan itu masuk dalam undang-undang TPKS, 9 tahun penjara. Paham ya? Jadi Bapak Ibu jangan karena sesuatu hal akhirnya ada upaya-upaya akhirnya sehingga dibuat ya sudah gitu. Nah ini lex spesialis ya. Yang ketiga peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak itu punya mekanisme pengadilannya sendiri. Ada mekanisme tata caranya sendiri. Contoh, anak dengan melakukan pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun, maka diupayakan diversi. Diversi itu bukan berarti polisi pengen mendamaikan kasusnya, tapi pengen mencari solusi terbaik untuk kepentingan anak.
Karena anak punya mekanisme peradilan anak sendiri. Di kejaksaan juga ada diversinya. Tapi kalau kejahatan diancamnya di atas 7 tahun dan sudah berulang kali terjadi, maka itu bisa dikesampingkan. Nah, yang berikutnya adalah mekanisme keterbukaan informasi. Jangan khawatir, di setiap aparat penegak hukum, di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, itu bisa disuratin untuk minta perkembangan. Informasinya sampai mana dan kedepannya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah juknis perempuan berhadapan dengan hukum. Ini ada juknisnya. Bagaimana kalau yang menjadi korban perempuan diperiksanya dengan penyidik perempuan. Begitupun dengan susunan hakim yang meriksa. Nah, ini daftar pustaka yang harus dipahami betul. Ada Undang-Undang Perlindungan Anak dari yang baru diterbitkan sampai yang dirubah terakhir. Ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada Permendikbudnya. Permendikbud pun ini diperbaharui. Agustus 2023 ada Permendikbud baru 46/2023. Ini tentang TPPK, Tim Pencegahan Penanganan Kasus Kekerasan. Nah, Bapak Ibu orang tua terdaftar sebagai komite di sekolah anak kita, daftar sebagai TPPK. Jadi kasus kekerasan di satuan lingkungan pendidikan itu ada tim pencegahan yang terdiri dari 3 orang. 2 orang adalah tenaga pendidik, 1 orang orang tua murid atau komite. Boleh lebih dari 3. Paham ya? Jadi untuk menjaga objektivitas kasus di satuan pendidikan ada TPPK-nya. Kita jadi orang tua boleh tuh mengajukan diri untuk menjadi bagian dari TPPK. Terus ada PMA 73 tahun 2022 dan Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. So, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya kita buka sesi tanya jawab saja. Dan sebelum saya tutup, anak bisa ditahan dengan usia 14 tahun. Anak bisa dipidana dengan usia 12 tahun. Dan yang harus Bapak Ibu ingat bahwa memaksa orang untuk melakukan sesuatu hal yang tanpa kehendaknya, itu bisa masuk dalam perbuatan tidak menyenangkan. Contoh, ada salah satu sekolah yang kami sudah edukasi bahwa pernyataan pengunduran diri itu tidak boleh dibuat oleh sekolah. Karena pernyataan itu adalah orang dengan sadar membuatnya. Bukan draftnya dibuatkan, ditulis tangan, ditandatangani. Itu 335 ayat 1. Kena tindak pidana walaupun cuma 1 tahun. Cuma lumayan lah 1 tahun ya, 1 kali lebaran. Walaupun ya dipenjarakan enak tuh. 3 kali makan kita gratis ya. Ya kan? Toilet nggak perlu bayar listrik ya. Enak itu. Bagi yang merasa enak. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya saya serahkan ke moderator. Demikian.